Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Face Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-565. Namun sebelum bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-565 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham TPI, Jepfa, MDLN, Wood, Axio, dan Match, di mana ini merupakan ke-6 saham pilihan dari top score JCS. Sebelum melanjutkan untuk review ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks hari ini tutup melemah 0,985% di level 7019. Kalau kita perhatikan di hari Kamis dia turun 1% lebih, di hari Jumat dia naik hampir 2%, di hari Senin ini dia kembali turun cukup dalam. Apakah itu taking profit di hari Jumat? Who knows. Tapi yang menjadi menarik adalah asing net sell di seluruh market 1 triliun lebih. Ini cukup besar sekali penjualan asing hari ini, dan tentu itu mempengaruhi transaction value hari ini. Ada 12,7 triliun dengan 235 saham naik, 295 saham turun, dan ada 179 saham yang stagnan. Hari ini terpantau saya lihat di sektor-sektor farmasi itu kemudian menggeliat ya. Ada Inaf, KF itu ARA, kemudian IRA, ada lagi di PIVA ya, Pyridem Pharma, dan ada satu yang ARB ya, DGNS ya, Diagnos Laboratorium. Entah kenapa dia turun, tapi sepertinya ada yang menarik dari DGNS juga. Nanti kita lihat besok apakah ini cuman turun dan besok akan rally. RB Hunter tidak ada yang tahu. Dan juga seperti yang pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya, bahwa harus ada satu momentum penurunan untuk bisa kembali rally nanti di Desember ya. Window dressing itu pasti akan terjadi, dan tentu bulan November dia harus mengalami itu untuk biar momentum itu bisa dapat. Dan feeling saya tetap akan di 7 ribuan sampai akhir tahun, dan mungkin tidak akan mencetak rekor lagi. Dan di 2023 barulah rekor itu akan keluar, karena ya kita tahu komoditas masih booming ya. Oil masih tinggi, harga coal masih tinggi, kemudian harga CPO juga masih tinggi, itu kemudian nikel malah naik juga. Jadi komoditas masih oke ya, masih sangat oke. Kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan di sektor tersebut juga kelihatan sangat mewah sekali. Dan tentu itu masih akan tercermin. Kemudian sektor perbankan juga akan cerah, di mana itu merupakan sektor pendorong juga untuk indeks. Suku bunga naik, tentu ya, suku bunga pinjaman naik, tentu selisih spreadnya itu kan adalah keuntungan pendapatan dari bank-bank tersebut, ya pasti juga akan meningkat. Ketika efisiensi bisa ditekan, maka ya bottom line juga akan meningkat. Jadi masih itu akan terlihat nanti dalam beberapa tahun ke depan, termasuk di sektor-sektor pariwisata ya, baik hotel maupun tempat rekreasi, itu juga pasti akan terlihat lagi. Yang penting kasus COVID-nya itu kemudian tidak menjadi satu yang menjadi highlight utama. Ketika dia menjadi highlight utama lagi, ya maka sektornya akan terotasi kembali. Farmasi akan menjadi leading sekarang ketika isu itu kembali mencuat ya. Tapi kalau bisa dikendalikan, kemudian tidak ada lagi PSBB, lockdown atau sejenisnya, tentu itu masih bisa aman lah untuk sektor lainnya. Jadi kita berharap seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan, di mana kita menggunakan JCS Scorecard atau juga kita menggunakan fasilitas dari Joran Face Bot ya. Ini kita punya TPIA pertama. Saham TPIA dalam peragangan hari ini ditutup menguat tipis 0,42% di level 2370. Saham milik Chandra Asih Petrochemical Tbk tadi pagi sempat ke 2340, namun closing ditarik ke 2370 dengan total transaksi 22,8 miliar rupiah. Kalau kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir, cenderung TPIA mengalami kenaikan walaupun tidak banyak ya, dan sekarang dia sudah dekat dengan resisten terdekatnya, resisten terkuatnya di 2390. Kalau tidak mampu tembus 2390, maka kembali downtrend buat TPIA dengan next target mungkin bisa di 2200 ya. Kalau kita tarik downtrend lainnya, mungkin
polanya dia akan naik kemudian turun ya. Naik turun, kalau kita buat begini jangan sampai dia head and shoulder ya. Dia buat HNS, atau bisa juga dia cup and handle ya. Ini dia sudah bentuk cup, mungkin ada handle sedikit baru dia naik ke 2500. Jadi tergantung besok nih. Kalau besok dia mampu tembus 2390 ya menarik. Tapi tidak mampu tembus maka hati-hati, rawan. Bisa dia turun kembali untuk membentuk cup and handle, atau justru lebih dalam lagi untuk membentuk head and shoulder. Ini yang kita harus perhatikan betul, level penting di 2390. Jadi secara final score value dia bagus. Semua indikator posisi lagi oke ya. Kecuali foreign flow. Tapi selain itu dia masih oke. Tapi yang menjadi catatan kita adalah apakah dia bisa tembus besok di 2390. Kalau bisa good. Kalau tidak bisa ya lebih bagus sabar. Kunci kita beli adalah buy on breakout ketika dia melewati 2390. Selanjutnya kita punya saham Java. Saham milik Java Confit Indonesia Tbk. Dalam perangan hari ini ditutup menguat 1,86% di level 1370. Yang menjadi menarik, Java masih terlihat downtrend ya. Ini kita lihat downtrend. Dia punya higher high, higher low, higher low, higher low, kemudian lower low, lower low, lower low. Jadi masih downtrend di sana. Namun sekarang dia mencoba untuk kembali. Apakah percobaan ini bisa mampu membentuk higher high baru di candle sebelumnya? Jadi dia bisa lebih tinggi dari ini, ya itu sudah oke. Atau lebih tinggi dari ini juga sudah bagus. Nah sekarang dia ketahan di SPK ya. SPK ini kalau kepanjangannya kan support paling kuat, hanya karena dia dari bawah ke atas. Ini kita masih jadikan dia sebagai resist nih, menjadi resist terkuat dari Java. Kalau besok bisa tembus 1370 silakan buy on breakout 1370, cut loss di bawah 1350, target ke 1510. Tapi kalau tidak mampu tembus maka skip ya. Jadi kalau teman-teman mau beli silahkan buy on breakout 1370, cut loss 1350 atau disesuaikan, dan target menuju ke 1510. Secara final score value dia good karena semua indikator bagus kecuali satu ya, BDM-nya jelek. Tapi selain itu bagus, foreign flow oke, RSI-nya oke, trennya bagus, kemudian dekat dengan RPK SPK. Selanjutnya kita punya saham MDLN. Saham milik Modern Land Realty Tbk. Ini ditutup melemah 3,96% ya. Dan tentu secara final score value dia 80 good ya. Tapi yang jadi catatan adalah 80 good ini karena ada sumbangan dari RPK SPK nih. Karena kalau dekat dengan RPK SPK dia dekat statusnya 20 skornya. Jadi kalau kita abaikan ini tentu skornya hanya 60. Nah kenapa kita harus abaikan? Karena posisinya adalah bukan dia lagi naik ini. Dia lagi turun ya, dia lagi turun. Dan baru mulai turun ini. Jadi kalau besok ini dia jebol di bawah 96 ya gawat. Ini langsung berubah nih pasti skornya. Pasti langsung 60 tambah indikator jelek ya hancur dia. Jadi untuk MDLN lebih bagus perhatikan baik-baik besok. Kalau dia masih kuat bertahan di 96 itu masih bagus. Tapi kalau gagal bertahan 96 rawan buat MDLN. Jadi jangan beli. Jadi sekali lagi kalau mau beli dia punya petanya adalah ya buy selama dia di atas 96. Kemudian cut loss di bawah 94, target ke 117. Tapi kalau opening saja dia langsung dibanting di bawah 96, skip. Jangan berani ambil di saham ini. Selanjutnya kita punya saham Wood ya. Kita punya saham Wood. PT Integra Indo Kabinet Tbk dalam perangan hari ini ditutup menguat 1,01% di level 400. Pagi tadi sempat langsung opening naik, kemudian sempat ke 394, kemudian closing di 400 ya, sempat tertinggi di 402. Total transaksi hari ini 8 miliar lebih ya. Kalau saya coba buka di RTI Analytics dari broker summary ya, ini sebenarnya oke-oke juga. Kemudian kalau kita perhatikan dari chart ini,
Final score value 75 good ya, dia jelek cuman di foreign. Kemudian BDM juga masih jelek ya, tapi sekilas ini oke. Dia berhasil naik di atas area resist dia di 396, closing di atas itu, dan tentu ini awal yang baik buat Wood. Selama dia masih bisa kuat di atas 396, maka terbuka lebar peluang terdekat ke 420, next ke 570. Jadi teman-teman kalau mau beli selama di 396 silakan buy di sana 396 sampai 400, cut loss di bawah 390. Kemudian target terdekat ke 420, target jauh adalah ke 570. Kemudian kita punya saham selanjutnya ya, adalah saham Axio. Ini saham baru IPO ya. Tera Data Indonesia. Ini IPO-nya tanggal 20 Juli 2022. Di mana saham Axio ini ya, secara final score value dia good ya, 80 nilainya. Hari ini naik masih turun tipis 0,8%. Dia naik dari day range-nya dia. Tadi opening sempat ke 242, kemudian berhasil closing di 248. Artinya banyak shadow di bawah. Nah ini dia sekarang masih nempel terus dengan area resistnya dia di 252. Ini kalau bisa breakout 252, berpeluang dia ke 288. Jadi kuncinya adalah di Axio, silakan buy out breakout di 252. Selama belum breakout jangan dulu beli. Kalau bisa breakout silakan buy on breakout 252, cut loss di bawah 250, target menuju ke 288. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 565 adalah saham milik Match ya. Ini saham mungkin baru pertama kali kita IPO di episode hampir 500 lebih ini. Saham Hetzar Medical Indonesia Tbk hari ini ditutup menguat 6,63% di level 193, closing ditarik ya di 193 sebagai itu juga merupakan kalau kita bilang sih full body candle. Kalau istilah saya full body candle artinya candle atasnya itu sampai mentok ya, ditarik full. Itu 12 miliar sekitar transaksinya, dan secara broker summary itu oke sekali. Masih memungkinkan, ini feeling saya sih masih memungkinkan naik lagi besok. Walaupun mungkin closingnya bisa merah, tapi harusnya pagi masih bisa naik. Tapi tidak ada yang tahu. Namun yang menjadi menarik memang adalah dia berhasil breakout dari area resistnya di 189 dan closing di 193. Artinya selama masih di atas 189 masih berpeluang Match ini menuju ke next target di 246. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, manfaatkan momentum kalau dia koreksi. Di berapa? Ya di 189 190. Jadi kalau misalkan besok dia opening kemudian koreksi dulu di range 189 sampai dengan 190 misalnya, silakan buy saja di sana. Cut loss mungkin di bawah 183 boleh, 184 boleh, dan target sama tetap 246. Karena kalau kita perhatikan hari ini juga dia sempat ke 174, jadi 181 opening, dia turun dulu ke 174, dia naik lagi, turun lagi, baru dia ditarik ke 193. Nah ini juga mungkin ada efek-efek dengan perusahaan-perusahaan farmasi yang arah itu tidak ada yang tahu, tapi kalau besok mungkin farmasi itu masih bisa hijau, ya tentu masih bisa berpengaruh di saham ini. Secara final score value dia 75 ya, ini masih good juga. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan apakah ini bagus atau tidak. Kalau menurut saya sih ini bagus ya selama di atas 189 dan oke sekali. Apalagi kalau dikasih koreksi dan koreksi itu masih kuat di 189, buy saja. Tapi kalau koreksinya langsung di bawah 189 ya jangan dulu beli. Misalnya koreksi dia di 186, sabar, jangan dulu beli. Tapi kalau 186 dia berhasil kemudian naik lagi di 189, ya silakan buy on breakout lagi. Intinya 189. Jangan beli di bawah 189. Belinya adalah 189 sampai dengan 190. Atau boleh disesuaikan lah. Bisa 191, 192. Itu kan tergantung dengan preferensi resiko. Misalnya teman-teman bilang, saya mau beli 193 HK. Boleh. Tapi kalau dia turun ke 184 teman-teman cut loss, itu kan minusnya besar. Siap nggak? Kalau siap, silakan aja. Kalau nggak siap ya ditoleransi kan. Ada dua toleransinya. Harga belinya diturunkan. Atau cut loss-nya jangan di 184. Lebih dekat lagi dengan harga beli kita. Itu kan dengan preferensi masing-masing.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-565 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.